Salam Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul Itulah Ibadahmu yang Sejati dalam Roma 12, 1-3. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati berarti adalah sebuah bentuk ibadah yang seharusnya kita lakukan, dan tanpa melakukan itu maka besar kemungkinan ibadah kita menjadi ibadah yang tidak sejati. Kita baca dulu dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah saudara pernah dengar kalimat kristal, saudara? Kristal ya. Kristal itu yang dimaksud di sini bukan batu, bukan sebuah padatan atom, tapi Kristen Natal, singkatan dari Kristen Natal. Artinya orang ini hanya datang ibadah di gereja pada saat Natal. Mungkin ada kenalan kita yang demikian, atau mungkin bahkan kita sendiri yang menonton ini demikian, saudara. Ya, ibadah secara umum memang dimengerti sebagai kita datang ke gereja setiap minggu atau di dalam persekutuan dan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tapi ada satu bentuk ibadah yang Rasul Paulus ajarkan di dalam Roma 12 ayat 1 tadi, dan itu dikatakan ibadah yang sejati. Apa itu bentuknya, saudara? Yaitu mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin kita juga mendapati ada orang yang ketika di gereja, ketika pelayanan sabar, ramah, baik, minta ampun, tapi ketika di rumah, ketika di pekerjaan atau di tempat lain, saudara, dia tidak seperti itu. Jadi ada dua kepribadian, ada dua wajah yang dia miliki, saudaraku. Nah, tentunya hal seperti ini tidak yang Tuhan inginkan, saudara. Karena Tuhan menginginkan kita mempunyai ibadah yang sejati, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 1 tadi saya ulangi, saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini mesti kita persembahkan pada Tuhan, saudara, sebagai persembahan yang hidup. Yang dimaksud bukan pengorbanan manusia, tubuh kita dibakar atau tubuh kita dihancurkan, bukan begitu, saudara. Tetapi saudara, itu persembahan yang hidup yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pagi ini kita diingatkan, saudara sekalian, bahwa ibadah yang kita pikirkan selama ini mungkin hanya ibadah yang bertemu di gereja atau di pelayanan, tapi jangan lupakan, saudara, ada sebuah ibadah yang mungkin tidak sering diingatkan orang, sebuah ibadah yang tidak dibatasi oleh tempat, sebuah ibadah yang tidak dibatasi oleh hari, sebuah ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu, yaitu persembahan tubuh, saudara. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ya, saudara, lalu kita mungkin bertanya bagaimana cara mempersembahkan tubuh kita, bagaimana bentuk dari persembahan tubuh kepada Allah. Dalam ayat 2, Rasul Paulus juga menjelaskan, saudara, di ayat 2 itu, saudara. Kurang lebihnya, saudara, kita mesti tidak serupa menjadi dengan dunia ini. Jadi persembahan tubuh itu artinya bentuknya jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita mesti berbeda, saudara. Dan kita mesti dibaharui sehari lepas sehari, batiniah kita dibaharui, akal budi kita dibaharui, tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh adalah menjadi pelaku firman, saudara. Tidak sama dengan dunia ini, saudara. Jadi kalau orang yang tidak sama dengan dunia ini, maka kehidupannya tidaklah mudah, saudara. Kalau saudara
merasa hidup saudara di dunia ini mudah, santai, enak, nyaman, seiring dengan dunia saudara, maka kita mesti waspada, maka kita mesti mengevaluasi saudara, sudahkah kita menjadi pelaku firman, sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sehingga kita tak lagi memiliki dua kepribadian, di gereja dan di pelayanan berbeda dengan di rumah, di gereja dan di pelayanan berbeda dengan di pekerjaan. Saudara miliki karakter Kristus, miliki kepribadian, menjadi manusia baru saudara. Manusia lama kita yang punya penuh dengan dosa, penuh dengan ego dan kedagingan, mesti kita persembahkan itu, kita matikan itu di dalam Kristus saudara, dan kita dibangkitkan kembali dengan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak, seperti Yesus Kristus teladan kita. Di dalam Filipi 2 saudara bisa baca di rumah 1-9, mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pembaharuan budi tidak langsung terjadi dalam sekejap. Tidak langsung saudara ketika saudara aktif melayani, ketika saudara percaya Yesus, lalu pembaharuan budi saudara langsung berubah menjadi manusia baru dalam sekejap. Tidak seperti itu cara kerjanya saudara. Tapi di sini dikatakan itu bentuk ibadah yang sejati, bukan sebuah mujizat yang langsung instan saudara. Tentu itu juga salah satu mujizat, salah satu anugerah, salah satu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika budi kita dibaharui sehari demi sehari, manusia lama kita sudah mati saudara, dan kita belajar menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, tentu dengan pertolongan Dia saudara. Karena itu saudara, setiap kali kita mau mematikan kedagingan, ego kita, dan kelemahan kita, saat itu juga kita sebenarnya sedang beribadah saudara. Jadi bentuk ibadah yang sejati yang diajarkan di sini saudara adalah persembahan tubuh setiap waktu, setiap saat saudara menghadapi godaan, menghadapi cobaan saudara, dan ketika saudara bergumul dan saudara menang, itu adalah bentuk sebuah ibadah saudara. Jauh lebih sejati saudara daripada saudara aktif dalam kegiatan-kegiatan tapi kehidupan saudara tidak jadi berkat, kehidupan saudara tetap sama, tidak ada perubahan sebelum dan setelah mengenal Kristus, kehidupan kita tetap menjadi seperti yang lama saudara. Tentu itu bukan ibadah yang Tuhan inginkan. Ya saudara, mari kita pagi ini diingatkan untuk mengevaluasi diri kita. Mari kita jangan lupakan satu bentuk ibadah ini, aktiflah dalam ibadah ini, ibadah yang sejati. Kita persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, tidak jadi serupa dengan dunia ini, berubah dengan pembaharuan budi kita saudara. Dan ibadah seperti ini akan menampakkan sebuah hasil yang signifikan, sebuah hasil yang sangat fantastis saudara, yaitu kita akan mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan apa yang sempurna saudara. Tentu saya dan saudara ingin memiliki seperti itu saudara. Kita punya kemampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kemampuan itu didapat ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita. Kemampuan itu didapat ketika kita mau berubah, tidak jadi serupa dengan dunia, tidak menjadi kita yang lama dulu saudara, tapi kita mau berubah, dibaharui sehari lepas sehari dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Selamat beribadah bentuk ini, beraktivitas hari ini, lakukan ibadah ini dimanapun saudara berada, dengan siapapun, di tempat apapun. Tuhan Yesus memberkati.